Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Zainuri di lapakkoda.net. Kali ini kita akan melanjutkan sistem informasi perpustakaan bagian yang kedua, yaitu tentang pengenalan kontroler pada kode initar. Mohon maaf teman-teman, mungkin suaranya agak flu ini ya. Tapi kita tetap semangat untuk belajar. Sistem informasi perpustakaan bagian 2 menggunakan kode initar. Di sini kita masih belajar tentang dasar kode initar ya. Jadi pengenalan kontroler pada kode initar. Kita belum masuk ke sistem informasi perpustakaan secara langsung, jadi kita belajar dasarnya dulu supaya nanti ketika kita belajar ya lebih mudah untuk bisa mengembangkan ke aplikasi-aplikasi yang lainnya yang berbasis kode initar. Oke, lanjut saja. Kalau teman-teman masih bingung pada pertemuan kemarin, silakan komentar ya di komen pertemuan yang pertama kemarin tentang pengenalan dan instalasi, atau bisa klik link di atas ya. Kita masuk ke bagian 2 yaitu pengenalan kontroler. Secara fungsi, kontroler sendiri sesuai dengan bahasanya, kontroler itu kan pengatur ya. Jadi dia berfungsi untuk mengatur aplikasi yang dibangun. Jadi komunikasi data itu yang yang menangani adalah kontroler. Baik itu pengiriman data, pengiriman parameter, menangani form handling, kemudian mengatur view dan model, kemudian mengaktifkan atau memanggil library atau helper itu menggunakan controller. Jadi ini merupakan sekilas fungsi controller, yaitu yang saya tampilkan di sini, yaitu kontrol atau pengatur aksi aplikasi. Jadi yang mengatur aplikasi dari antar muka tertentu kemana, kemudian ini diklik ini kemana. Terus mengirim parameter itu juga tugasnya controller yang menangani. Kemudian menangani form atau form handling, mengatur view dan model. Ini view-nya apa yang dipanggil, modelnya apa yang dipanggil. Nah, itu semuanya ditangani oleh controller. Kalau teman-teman masih bingung, ada di PHP MVC itu juga sama prinsipnya dengan controller yang ada di kode initar, karena kode initar pakai metode MVC juga begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau teman-teman pahami, kalau teman-teman buka yang kemarin itu ketika proses instalasi sudah selesai, kita kemarin sudah punya folder namanya latihan CI. Ya, di latihan CI ini ketika kita buka, dia akan otomatis langsung masuk ke welcome to code initar. Nah, ternyata welcome to code initar, nah ini welcome to code initar ini merupakan view. Jadi yang ditampilkan di sini ini merupakan view ya, view yang bernama welcome message. Jadi di sini kalau teman-teman buka di view, folder view, kemudian di dalamnya itu ada sebuah file namanya welcome message, itu yang sebenarnya ditampilkan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Gitu kan? Nah, mari kita bahas kenapa kok ini langsung bisa muncul view welcome message. Ceritanya begini. Jadi cerita dari awal itu adalah dari controller. Di folder controller itu ada sebuah file namanya welcome.php. welcome.php. Nah, welcome.php ini di dalamnya ini isinya. Nah, ada kelas namanya welcome, extend CI controller, kemudian ada public function index. Jadi sebenarnya ini index ini adalah this load view. Berarti dia membuka view, kemudian nama view-nya apa? Welcome message. Jadi secara otomatis dia buka view ke sini ya, ke view ini. Kemudian cari file namanya welcome message. Welcome message itu berarti ini. Nah, isinya ini. Jadi ketika latihan CI ini dibuka, ini tidak serta-merta kok langsung sebuah file itu enggak, tapi ada
lewat controller. Ini salah satu fungsi controller ya. Jadi dia memanggil view, namanya welcome message. Nah ini, jadi itu alurnya. Tapi tidak hanya itu saja. Kenapa kok langsung buka welcome gitu kan? Kenapa tidak yang lain? Karena default controllernya itu namanya welcome. Nah, masih bingung ya? Jadi kita sudah punya welcome kok controller namanya welcome.php. Nah, tapi ketika kita buka, kenapa langsung seperti itu? Karena di router itu tempatnya di config. Di router ini default controller itu namanya dipanggil welcome. Jadi default controller ini fungsinya adalah controller apa sih yang dipanggil ketika root URL-nya dibuka. Ya, kita back dulu ya. Jadi ketika latihan CI ini dibuka, maka dia akan langsung ke ini ya, controller welcome ini dibuka. Tapi tidak hanya itu saja, tapi karena defaultnya controller ini adalah welcome, ini buka ini, dimana ini buka view welcome message, maka ketika pertama kali dibuka CI selesai instalasi, dia langsung diarahkan ke welcome message ya, begitu ya teman-teman. Kayaknya teman-teman masih bingung nih ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ketika ini latihan CI ini dibuka, atau ketika teman-teman selesai melakukan instalasi, maka teman-teman pasti akan mudahnya akan disuguhi welcome to CodeIgniter lah, gitulah. Nah, di situ itu file-file yang bekerja itu adalah controller welcome ini. Kemudian yang ditampilkan itu adalah welcome message yang ada di view, dan yang mengatur supaya itu langsung dimunculkan, controller ini langsung dibuka adalah router. Ya, router di sini ada config, ada router. Karena default controllernya welcome. Jadi otomatis ketika folder latihan CI itu dibuka, maka dia akan langsung manggil controller welcome. Controller welcome ini langsung manggil load view welcome message yang ada di folder view. Ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk membuat controller sendiri. Sebenarnya kemarin kita sudah buat controller namanya mobil ya. Nah, tapi supaya teman-teman terbiasa supaya karena pemrograman itu kalau kita sering-sering mencoba, jadi intinya sering-sering mencoba itu akan mudah kita pahami. Tapi kalau kita hanya membaca, melihat, itu agak kurang sih, agak kurang bisa memahami. Jadi harus praktek. Kalau sering-sering praktek, maka kita sendiri akan mudah untuk memahami. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita akan membuat controller sendiri namanya belajar. Nah, kita membuat controller namanya belajar. Namanya isinya adalah ini ya. Isinya ini. Nah, di dalam controller belajar kita lihat dulu. Di sini ada function namanya construct. Kemudian ada function namanya index, kemudian ada function namanya hello. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, jadi define base path or exit allow access ini bisa diganti-ganti sih ya, kata-katanya. Ini fungsinya untuk supaya belajar.php ini tidak bisa dibuka langsung lewat URL. Kemudian kita punya buat kelas namanya belajar. Jadi kita membuat kelas baru namanya belajar, dia extend dari CI controller. Kemudian kita membuat function construct. Jadi function construct ini adalah sebuah function di mana ketika sebuah kelas itu dipanggil, yang punyanya construct, kelasnya construct maksudnya ya. Jadi ketika kelas belajar ini dipanggil, otomatis function construct ini juga akan ikut dijalankan. Tapi sementara ini belum menjalankan
sesuatu ya, jadi hanya menjalankan konstruk saja. Kemudian kita punya function index, isinya adalah echo, ini adalah metode index pada controller belajar. Kemudian kita punya public function hello, ini kita punya berarti punya dua metode ya. Yang pertama metodenya index namanya, yang kedua metodenya hello. Oke ya. Oke, mari kita coba. Ini kemarin kita sudah punya mobil ini ya. Nah, kita buat baru, jadi buat kontrol baru, namanya belajar.php. Oke. Nah, di sini tadi definite best part or exit. Nah, kita sesuaikan saja ya, allow access. Nah, kita kasih nama, kita buat kelas baru, namanya belajar. Jangan lupa huruf besar, extend CI controller. Ya, CI controller kan? Ya, betul. Kemudian kita buat ini, kita buat baru function construct. Nah, kita buat function construct ini ya, parent construct. Oke, kita sudah punya. Kemudian kita buat function atau metode yang kedua, yaitu index dan hello. Kita buat public function index. Jadi ini otomatis dijalankan ketika belajar ini kalau index ya. Jadi nanti tanpa titik, atau kita lihat aja nantilah daripada nanti penasaran. Ini adalah metode index dari controller belajar. Kemudian kita buat yang kedua, public function hello echo. Ini adalah metode hello dari controller belajar. Oke. Sekarang ini kita simpan, kemudian kita buka. Nah, ini kan ketika pertama kali selesai instalasi pasti keluarnya seperti ini. Kenapa seperti itu tadi, teman-teman bisa lihat. Kemudian jangan lupa kita coba ini hasilnya ya, index PHP, kemudian belajar. Nah, oke, ini sudah. Tadi mana ya? Nah, ini belajar ini ya. Nah, jadi inilah ketika kita kasih nama sebuah metode, kita kasih nama index, maka walaupun kita hanya manggil kelasnya saja, nah, atau nama kontrolnya saja, maka otomatis dia akan menjalankan bagian yang indeks ya. Tapi kalau metode yang lain dengan nama selain indeks, maka kita harus menuliskan halo. Nah, gitu ya. Ini juga akan menampilkan halo punyanya metode halo. Dia akan menjalankan metode halo punyanya controller belajar. Tapi kalau kita hanya belajar saja, maka yang dipanggil adalah otomatis yang metode indeks. Itu ya.
Jadi ini hasilnya. Tapi kalau kita pengen manggil hello, maka nah ini kalau salah ya, namanya bukan hello tapi halo. Halo. Nah, oke, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini tampilannya. Jadi ketika kita manggil indeks, kita pengen manggil metode indeks punyanya controller belajar, maka langsung saja tanpa indeks, nama indeks metodenya di sini sudah bisa. Tapi kalau namanya selain indeks, maka kita harus menuliskan nama metodenya apa. Jadi ibaratnya indeks itu adalah defaultnya. Jadi ketika kita tidak menulis, ketika kita ngasih nama metode sudah namanya indeks, maka dia akan dibuka pertama kali. Gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana kelas belajar ini supaya jadi ketika CI controller itu kita buka, dari URL latihan CI itu kita buka, maka dia akan langsung buka metode belajar ini. Ya, gimana caranya? Ya, caranya adalah kita harus mengubah routernya. Default controllernya kita harus rubah. Jadi caranya begini. Jadi di default controller itu adanya di config. Ya, teman-teman buka config, kemudian router. Nah, di sini ada welcome. Welcome ini itu adalah yang saya jelaskan tadi. Jadi dia membuka controller welcome. Jadi secara default akan langsung dibuka welcome ini. Nah, gimana caranya welcome ini itu dirubah jadi kelas belajar kita. Jadi latihan C ini otomatis ketika dibuka itu adalah muncul belajar tadi, metode controller belajar. Caranya adalah kita ini di config kemudian router, di sini ada welcome. Kalau ini berarti kan dia buka controller welcome. Controller welcome yang ada di sini. Nah, controller welcome ini. Jadi menampilkan welcome message ini. Nah, kalau pengen itu diganti dengan belajar ini, berarti welcome ini diganti belajar. Gitu ya. Oke, coba sih kita simpan. Terus kita lihat hasilnya. Nah kan, ini adalah kelas indeks pada controller belajar. Jadi itu ya caranya. Oke. Gitu ya teman-teman. Ini sekadar pengenalan controller, hampir sama seperti yang kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam lapakode.net, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.